Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Karena kita bersyukur bahwa Allah tidak pernah kehilangan fokus untuk menjagai, menunggui, memberkati, dan memulihkan setiap kehidupan kita. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-40 berkata demikian. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Setiap kita melakukan segala sesuatu pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Sehingga supaya tujuan itu dapat tercapai dengan satu target yang tertentu, kita harus mempunyai kekuatan, dan tidak lepas daripada itu kita harus fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan, sedang apa yang kita lakukan. Satu kali ketika suami saya di ICU, saya dengan anak saya, kami harus segera pergi ke rumah sakit. Ketika mengendarai motor, anak saya tiba-tiba dia mengalihkan pandangan ke mata dan akhirnya kami bertabrakan dengan mobil yang ada di depan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kalau bahasa sekarang, anak-anak sekarang mengatakan aku ke-distract, ya. Ke-distract artinya distraction yang memiliki arti selingan yang menyenangkan, gangguan atau kebingungan. Sesuatu yang menyebabkan kebingungan. Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya ketika anak saya mengendarai motor, dia harus fokus ke depan. Matanya tidak boleh teralihkan untuk melihat sesuatu yang ada di belakang. Sehingga ketika kendaraan di depan tiba-tiba dia berhenti mendadak karena anak saya mengalihkan pandangan bukan ke depan, pada akhirnya terjadi kecelakaan. Sementara saat itu suami saya berada di ICU. Dari sini kita bisa melihat ketika ada sesuatu yang harus kita kerjakan, tetapi kita tidak fokus, kita teralihkan, maka ada akibat yang bisa terjadi. Ketika firman Tuhan yang tadi saya bacakan, ada dua pribadi sebenarnya yang firman Tuhan angkat. Kalau dalam ayat 40 kita melihat ada pribadi yang bernama Marta. Ketika ada orang yang bertamu misalnya di rumah kita, pasti tuan rumah akan berupaya supaya tamu itu bisa merasa senang, berusaha melakukan sesuatu yang bisa supaya keadaannya kondusif untuk tamu datang. Saudara bisa bayangkan, ketika datang bertamu di tempat Marta dan Maria, semua berjumlah 13 orang. 13 orang itu banyak ya. Dan mereka tahu bahwa yang datang salah satunya adalah pribadi yang bernama Yesus. Mereka mendengar apa yang sudah dikerjakan Yesus. Adalah merupakan hal yang baik, hal yang benar ketika Marta melakukan pekerjaan, dia bekerja segitu rupa tanpa dia sadari bahwa fokus utamanya saat itu adalah tentang kehadiran Yesus. Bagaimana dia harus mendekat kepada Yesus, bagaimana Marta lebih harusnya dia mendengarkan apa saja yang sedang Yesus ajarkan, apa saja yang akan sedang dikatakan oleh Yesus. Apakah bekerja, apakah sibuk seperti yang lakukan Marta itu salah? Tidak, saudara. Tetapi yang paling utama ketika kita bekerja, pekerjaan itu terutama dilahirkan dari keintiman kita dengan Tuhan. Marta komplain. Marta berkata dengan mungkin nada kesal. Seharusnya Maria membantu dia. Ketika ada pilihan dalam hidup kita yang baik dan yang terbaik, saudara akan memilih yang mana? Pasti kita akan memilih yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh Maria dalam ayat yang ke-39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Orang atau Marta mungkin berkata, Maria nggak melakukan apa-apa. Tetapi sebenarnya Maria sedang fokus kepada sesuatu yang tidak bisa dirampas dari kehidupannya. Kadang-kala kita fokus, kita sibuk kepada hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada dampak. Mungkin kita mengerjakan sesuatu tanpa kita sadari Allah ingin fokus kehidupan saya dan saudara juga di dalam panggilannya, di dalam panggilan Allah, visi Allah, rencana Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan kita lupa bahwa kita juga harus menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita masih fokus dengan itu atau kita mulai melenceng dengan keegoisan kita?
Tetapi saudara pelajari dan saudara menjadi awasan bagi hidup saya dan saudara bahwa Maria memilih untuk fokus dengan apa yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan isi hati Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka yang mendapatkan keuntungan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita saya contohnya sebagai pribadi menyampaikan rahasia, saya tidak akan langsung menyampaikan rahasia saya kepada orang yang baru ketemu saya sepintas. Ketemu di jalan, halo apa kabar, siapa namamu? Sini saya kasih sesuatu hal tentang kamu, tentang rahasia kehidupan saya. Atau hal-hal yang ingin saya bagikan kepada orang itu, nggak bisa. Pasti orang yang dekat dengan saya, orang yang kepengen selalu ada bersama dengan saya. Mungkin suami saya, anak saya, keluarga saya, atau sahabat yang sudah lama kami bergaul karib. Begitu juga dengan Tuhan kita. Saudara, ketika kita mau fokus seperti Maria, memilih yang terbaik dari hal-hal yang baik yang dia miliki, maka kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja, dia akan memberitahukan hal-hal yang tidak bisa dunia pahami, hal-hal yang mungkin kita nggak tahu apa yang harus kerjakan. Tetapi ketika kita fokus untuk mendengarkan, untuk lebih dekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana pekerjaan tujuan Allah yang luar biasa, yang mendatangkan kebaikan bagi pribadi saya dan saudara tersendiri, itu akan kita alami hari lepas hari. Mungkin ada banyak hal ketika kita mengerjakan seperti yang tadi saya katakan, distraction, ada gangguan, ada selingan yang mungkin menyenangkan, sehingga fokus kita teralih di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi bersyukur ketika di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, dalam kita bergereja, dalam komunitas manapun, ketika kita salah, ketika kita tidak setia karena ada selingan-selingan yang menyenangkan secara daging. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan fokus untuk membawa kita ke jalannya, untuk membawa kita menikmati setiap kasih kemurahan Tuhan. Sebab itu mari lewat kebenaran firman Tuhan ini mengajak saya, mengajak setiap kita memiliki bagian yang terbaik seperti yang Maria lakukan. Kita boleh bekerja, kita boleh melakukan segala aktivitas kita, tetapi jangan lupa bekerjalah dilahirkan dengan keintiman kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi gangguan dalam hidup kita, mungkin ada selingan yang bisa mengalihkan kita kepada kasih Kristus, kita mau datang kepada Dia, kita bilang, Tuhan, beri saya satu ketetapan hati di dalam perjalanan hidup saya tetap mau fokus kepada Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menjaga, melindungi, bahkan membebat hati yang luka. Mari kita datang kepada Dia, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Ketika banyak kebingungan, ketika banyak gangguan yang datang dalam hidup kami, yang mencoba memecahkan fokus pengiringan kami kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau tetap punya cara supaya kami tetap fokus kepada tujuan hidup kami, kepada kekekalan yang sudah Engkau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati gereja lokal kami COTW Temanggung, dari yang masih muda, anak-anak, sampai kepada lanjut usia. Kami tetap mau hidup dalam visi Allah. Kami tetap mau hidup dalam penggenapan janji firman-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau bebat. Dan kami dapat menikmati suasana surga terjadi dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.